Assalamualaikum. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Jaran Goyang yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Ahmad mematut diri di depan cermin, merapikan kemeja putihnya. Rambutnya disisir klimis. Ia semprotkan minyak wangi ke seluruh badannya. Senyumnya mengembang. Ia jilat jari telunjuknya lalu dioleskan pada kedua alis yang tebal. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad karena ia akan menyatakan cinta pada Mila. 3 tahun sudah ia memendam rasa pada Mila. 3 tahun sudah ia membayangkan bisa hidup bahagia bersama Mila. Dan 3 tahun sudah Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila, malam ini wanita itu mau diajak makan malam bersama Ahmad. Kantor kurir adalah awal pertemuan Ahmad dengan Mila. Saat itu Ahmad bekerja sebagai staf konter, sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila bekerja sebagai operation manager yang kebetulan menjadi atasan Ahmad. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati padanya. Awal pertama Ahmad berhasil mendekati Mila sangat konyol. Ia sengaja mengempeskan ban mobil Mila agar Ahmad bisa memberikan tumpangan padanya. Padahal ya, si Ahmad ini sebagai staf biasa hanya membawa motor bebek yang kalau digas, suara mesinnya seperti kakek yang batuk-batuk. Maklumlah, motor tua. Siasat Ahmad tidak berhasil begitu saja. Saat pertama ban mobil Mila ia kempeskan, Mila menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih naik ojek online. Tapi perjuangan tidak berakhir di situ. Besoknya dan besoknya lagi, sampai seminggu berturut-turut, Ahmad rajin kempeskan ban mobil Mila. Sampai akhirnya Mila mau naik tumpangan Ahmad. Mbak Mila, Ahmad membuka obrolan sambil fokus mengendari motornya. Iya, Mat. Mila sibuk dengan smartphone-nya. boleh nggak aku panggil Mila saja? Mila mengerutkan keningnya lalu kembali ke layar smartphone. Boleh, jawab Mila singkat. Boleh juga nggak aku follow sosial media kamu? Mila mematikan layar smartphone dan memandangi Ahmad dari belakang. Keningnya berkerut. Dalam hatinya ia bergumam, ini orang kenapa sih? Boleh, tapi fokus saja dulu bawa motornya. Nanti kalau nabrak, kita nggak bisa saling follow di media sosial. Semakin berbunga-bunga saja hati Ahmad. Siap Mila. Tapi tiba-tiba ia malah memberhentikan laju motor tuanya, mengeluarkan smartphone yang layarnya sudah retak seperti habis dibawa perang dunia II. Mila heran kenapa Ahmad berhenti. Ia mulai curiga kalau Ahmad akan merampoknya. Wah, atau jangan-jangan dia akan jadi korban pelecehan seksual. Kenapa berhenti? Sebentar Mil, Ahmad membuka media sosial miliknya. sudah aku follow ya. Ya ampun Mat, kan bisa nanti kali. Sergah Mila kesal. Untuk urusan rasa nggak bisa nanti-nanti Mil. Mila semakin heran dengan kelakuan si Ahmad. Kini ia bergumam lagi dalam hatinya. Kampret banget nih orang. Aduh, kalau tahu begini mendingan gue jalan kaki. Iya, udah aku follow ya. Mila menyodorkan smartphone-nya, jelas smartphone mewah yang harganya di atas 10 juta. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya Mila tidak mendekat, tapi Ahmad yang ngotot mengejar-ngejar Mila. Sekali 2 kali Mila balas chat dari Ahmad, tapi semakin lama chat Ahmad hanya centang biru. Bahkan pernah hanya centang 1. Taunya dia diblokir Mila. Ya wajar saja dia diblokir. Pendekatan Ahmad benar-benar seperti serangan Nazi kepada tentara Prancis tanpa ampun. Jam 2 pagi di mana orang-orang sedang enak tidur, si Ahmad malah video call Mila. Soal bunga, Ahmad nomor 1. Meja kerja Mila sudah macam toko bunga saja. Setiap hari Ahmad membeli bunga untuk Mila. Tindakan Ahmad tidak dapat dilarang oleh siapapun, termasuk yang punya mejanya.
Mila sudah berkali-kali melarang lelaki itu agar berhenti membelikannya bunga. Tapi si Ahmad ini memang bebal. Cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis, namun yang ada malah Mila tambah jijik padanya. Bukan hanya di kantor saja, Mila juga diteror di rumahnya. Sudah tidak terhitung berapa jumlah boneka dan bunga yang ia buang setiap harinya. Bahkan kalau malam minggu si Ahmad ini sengaja apel ke rumah Mila. Tidak tahu malu, tapi memang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu. Setiap hari Ahmad mengajak Mila jalan bareng dan selalu ditolak. Makanya malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Ahmad karena akhirnya Mila mau diajak jalan bareng. Selesai mematut diri, ia mengunci pintu kamar kosnya. Kemudian menyalakan mesin motor butut miliknya. Seketika asap kental keluar dari knalpot motornya. Seperti seorang kakek yang terbatuk-batuk, motor itu berjalan perlahan meninggalkan asap yang memenuhi jalanan. Di restoran, Mila sudah lebih dulu datang. Ia duduk sambil memainkan smartphone ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergelai indah sebahu. Wajahnya oval bermata sipit. Ada lesung pipi di sebelah kanan, kulitnya putih dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Selang beberapa saat Ahmad datang sambil melambaikan tangan. Mila. Dari pintu masuk restoran, ia memanggil nama Mila dengan sangat keras sehingga membuat para pengunjung melirik kepadanya. Mila menggelengkan kepala, semakin kesal saja dia. Maaf, aku telat. Kamu udah nunggu lama. Lumayan, jawab Mila singkat dan ketus. Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa buku menu. Ada yang dapat saya bantu, Pak? Tanya pelayan itu. Ahmad meraih buku menu dan langsung memesan sebuah stik dan jus lemon. Kamu mau pesan apa, Mil? Enggak, kamu aja, Mat. Aku udah. Setelah pelayan itu pergi, Mila mulai membuka obrolan. Jadi gini, Mat, aku mau nikah. Jadi please, jangan gangguin aku lagi ya. Ibarat kota Berlin yang dibom habis-habisan oleh tentara Uni Soviet, hati Ahmad hancur berantakan. Ahmad terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kedua matanya terbuka, tapi tatapannya mati. Dadanya sesak seperti baru saja ada duri yang ditelannya. Please banget ya, Mat. Aku hargai perjuangan kamu selama ini. Tapi kali ini aku minta kamu berhenti. Masih banyak wanita yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin kamu orang yang baik. Pasti akan mendapatkan wanita baik juga. Aku cinta kamu, Mil. Aku tahu, tapi aku gak bisa. Jadi mulai detik ini jangan pernah ganggu aku lagi. Mila pamit begitu saja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu. Sebuah stik dihidangkan di atas meja. Ahmad tidak memakannya. Selang beberapa menit setelah Mila pergi, Ahmad bangun dan berjalan ke kasir. Makanannya masih utuh. Berapa, Mbak? Semuanya jadi 700.000 rupiah. Ahmad tertunduk lagi. Uangnya tidak cukup. Aku ada uang 300.000. Boleh nggak aku ninggalin KTP dulu, nanti besok aku bayar? Kasir itu memanggil atasannya dan menjelaskan permasalahan Ahmad. Iya, Pak, tinggalin aja KTP-nya, kata seorang lelaki sambil tersenyum ramah. Di jalan pulang, Ahmad melamun. Ia masih tidak menyangka kalau Mila akan secepat itu menikah. Ia bahkan tidak pernah tahu kalau Mila punya pacar. Motor bututnya melaju dengan kecepatan normal, tapi tiba-tiba ada seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak saja Ahmad terkejut dan membanting motornya ke arah kanan, lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam, bau, dan kotor. Dengan panik Ahmad berenang ke tepian, kemudian duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak ke langit sambil menangis. Nasibnya sudah jatuh ketimpa tangga. Ahmad kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Badannya semakin kurus. Garis tulang rusuknya terlihat jelas. Setiap malam ia begadang dan menangis sendiri di kamar mandi. Kamarnya berantakan. Foto-foto Mila masih menempel pada dinding kamarnya. Sprei kasur bergambarkan wajah Mila sudah tidak ia cuci selama berminggu-minggu.
sehingga menimbulkan bau apek yang menjijikkan. Sarung bantal yang juga bergambar wajah Mila sudah penuh dengan garis-garis bekas ilernya. Kamarnya pengap, bau, dan remang. Bukan satu atau dua kali Ahmad mencoba untuk bunuh diri, tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Selalu gagal dan selalu takut. Ia teringat hal-hal indah selama berjuang mendekati Mila. Ia juga teringat wajah cantiknya Mila. Kemudian ia menangis lagi. Ahmad duduk di tepi tempat tidurnya. Ia hanya mengenakan celana kolor. Badannya tidak terurus, kukunya hitam, rambutnya acak-acakan, bau keringat. Entah sudah berapa hari dia tidak mandi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Sebuah telepon dari Tatang, sahabatnya. Boy, masih galau lu? Iya, Tang. Ya elah, udah sih cari yang lain, masih banyak, Mat. Gak tahu nih, perasaan gue ke dia dalam banget. Lu mendingan pulang dulu, kita cari solusinya. Saran Tatang. Gue mau mati aja, Tang. Kalau lu mati, terus lu gentayangan di rumah si Mila. Tiap hari lu bakalan lihat kemesraan Mila sama suaminya. Terus kalau galau lagi, lu mau jadi setan galau? Udah jadi setan, mana bisa bunuh diri lagi coba? Pasti lu bakal kesiksa, bro. Iya juga sih. Timpal Ahmad dengan lesu. Mendingan lu balik dulu aja, udah lama juga lu nggak pulang kampung. Iya deh, besok gue balik. Lagian gue udah gak punya kerjaan lagi di Jakarta. Lu resign? Dipecat, Tang. Kenapa? Gue bolos seminggu. Ya elah, bego banget sih lu. Pasti gara-gara galau lu ini. Iya. Besoknya Ahmad berkemas, mungkin saja dia tidak akan pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak sengaja di dalam bus, ia bersebelahan dengan seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jaket hitam. Ia berdehem lalu berbasa-basi kepada Ahmad. Kamu kelihatannya sedang sedih sekali, Nak. Tiba-tiba lelaki itu membuka obrolan. Ahmad menoleh sesaat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Biasanya kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini, ya pasti urusan cinta. Ahmad tetap diam. Memang, Mila itu wanita yang cantik. Lanjut lelaki paruh baya di sampingnya. Ahmad seketika terkejut bukan kepalang. Dari mana lelaki itu tahu tentang Mila? Bapak tahu Mila dari mana? Bus yang mereka tumpangi melintasi jalan rusak, sehingga bergoyang-goyang. Ahmad berpegangan ke kursi di depannya sambil terus menatap lelaki misterius di sampingnya. Begini, Abang punya pelet gitu, dan kalau kamu mau, silahkan datang ke kampung Situ Gede. Abah tinggal di sana. Ahmad mengerutkan keningnya. Panggil saja aku Abah Kuir. Abah Kuir memberhentikan laju bus. Dia sudah tiba di tujuannya. Aku turun di sini. Abah belum jawab. Dari mana Abah tahu tentang Mila? Bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta kepadamu, Ahmad. Belum terjawab satu pertanyaan, kini Ahmad semakin dibuat kebingungan. Dari mana Abah Kuir tahu kalau namanya adalah Ahmad? Jadi gitu, Tang. Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Kuir. Sakti sekali Abah Kuir itu. Tatang berdecak kagum. Apa gue datengin dia saja ya? Coba saja, siapa tahu ada solusinya. Tatang mencomot pisang goreng dan memakannya. Pagi ini Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. Antar gue ya? Kapan? Besok. Kalau Abah Kuir ngasih lu ilmu pelet, emang lu mau? Tanya Tatang. Ahmad bergeming. Apa boleh buat? Gue masih cinta sama Mila. Ahmad meraih segelas air dan meminumnya. Pokoknya Mila harus jadi milik gue. Keesokan harinya, berangkatlah mereka berdua ke kampung Situ Gede menggunakan mobil milik Tatang. Di perjalanan mereka sempat nyasar lantaran sulit menemukan lokasi kampung Situ Gede. Beberapa kali mereka menanyakan keberadaan kampung itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanyai, mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa malam pun jatuh, mereka berdua akhirnya tiba di kampung Situ Gede. Kampungnya sepi, tidak ada lalu lalang orang di jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala, tapi
Tidak ada satupun orang yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobilnya berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem. Pak, maaf mau tanya, rumahnya Abah Kuir di mana ya? Oh, Abah Kuir, itu di sana, kata lelaki kurus itu. Ia mengenakan kaos putih dengan sarung yang diselempangkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Kata Ahmad. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika anjing itu menggonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil mereka, kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Kuir. Permisi, Bah. Ahmad mengetuk pintu. Tanpa diduga-duga, yang membukakan pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Rambutnya dikonde, tubuhnya gemulai. Wajahnya cantik oriental seperti wajah wanita Korea. Mohon maaf, malam-malam mengganggu. Kami mau tanya, apakah ini rumahnya Abah? Tatang berpikir mengingat-ingat nama orang sakti itu. Kuir, Mbak. Abah Kuir. Potong Ahmad. Oh, Abah, sebentar ya, kata wanita cantik itu. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun pintunya, hanya ditutupi sebuah kain putih. Sesaat kemudian Abah Kuir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum pada Ahmad dan Tatang. Walah, kamu yang di bus ya? Abah Kuir menyuruh mereka untuk masuk. Penampilan Abah Kuir sangat sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kain sarung yang ujungnya melinting saking usangnya. Ruang tamu Abah Kuir kosong melompong. Tidak ada perobotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter dibungkus dengan kain putih terpajang pada dinding bilik. Abah Kuir menggelar tikar pandan, kemudian menyuguhkan seteko air putih. Jadi, maksud kedatangan saya ke sini... Ahmad langsung ke topik pembicaraan. Abah tahu. Lagi-lagi Abah Kuir memotongnya. Ahmad kembali terkejut. Teman kamu bisa tunggu di luar saja. Pinta Abah Kuir. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar. Sebelum beranjak, ia sempat berbisik kepada Ahmad. Semangat bro! Bisiknya. Abah Kuir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuir duduk sila. Ia berkumam membaca mantra-mantra pemanggil jin. Sesaat kemudian, ia keluar dari kamarnya, menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. Ini ajian jaran goyang. Kau harus bertapa di air terjun Panggilangan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Selama bertapa, akan banyak jin yang mengganggumu. Kalau kau berhasil, maka Mila akan jatuh cinta padamu. Tapi, kalau kau gagal, kau akan jadi orang gila selamanya. Ahmad tertunduk antara mau dan tidak mau. Namun, cinta sudah membutakannya. Nanti kalau bertapamu berhasil, akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini. Baik, Bah. Saya terima ajian ini. Selama bertapa, bacalah mantra jaran goyang ini. Abah Kuir menunjuk secari kertas. Terbata-bata Ahmad membacanya. Akhirnya Ahmad menerima ajian jaran goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. Gue dikasih pelet jaran goyang. Kata Ahmad di dalam mobil. Wih, mantap. Timpal Tatang. Oh ya, lu lihat nggak sih cewek cantik di rumah Abah Kuir yang ngebukain kita pintu? Ahmad mengerutkan dahinya. Iya anjir, kemana cewek itu ya? Tadi pas tirainya dibuka, gue gak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuir. Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar. Serius lu, Mat? Iya, Anjir, merinding gue. Tatang mengusap pundaknya. Air terjun Panggilangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuir untuk Ahmad bertapa ilmu jaran goyang. Lokasi air terjun Panggilangan sangat jauh terisolasi dari jangkauan manusia.
Sebenarnya dari segi wilayah, air terjun Panggelangan masih bagian dari kampung Situ Gede. Namun karena jaraknya yang jauh membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih banyak mitos yang beredar kalau air terjun Panggelangan sangat angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapat informasi dari warga kampung Situ Gede, Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Panggelangan. Tapi Tatang hanya sanggup mengantarnya sampai Sungai Ciliman saja karena jaraknya yang sangat jauh. Sudah beberapa kali Tatang memujuk temannya agar membatalkan niatnya untuk bertapa di air terjun karena hal itu sangat berbahaya. Namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. Gue cuma bisa nganterin elu sampai sini, Mat. Tatang menyentuh pundak Ahmad. Gak apa-apa, Tang. Thanks banget udah mau nemenin gue. Lu udah bawa 10 power bank kan? Tanya Tatang. Udah, Tang. Ingat ya, kalau ada apa-apa lu langsung telepon gue. Nanti gue bawa orang buat bantu lu. Mereka berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, power bank, beberapa pasang pakaian, dan senter. Ahmad menyusuri Sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang, di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medan yang ia tempuh becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri Sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang manggil atau ngikutin dari belakang, jangan pernah nengok. Kalau Ahmad nengok, dia bisa mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau Sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari makin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi. Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti, merogoh senter dari tas hitamnya. Beberapa kali Ahmad membenturkan senter itu ke telapak tangannya karena tak mau menyala. Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal, angin berhembus tipis tapi dingin sekali. Ahmad. Tiba-tiba dari belakangnya ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad berhenti. Ia ingat kata warga kampung Situ Gede, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil, sebab itu pasti setan. Ahmad mau kemana? Jelas itu suara Mila. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Ia berusaha sekuat hati agar tidak menoleh ke belakang. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya di belakang. Tapi Ahmad tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Parfum Mila meruar tiba-tiba. Ahmad sangat kenal aroma parfum mahal itu. Namun ia yakin yang mengikutinya di belakang bukanlah Mila. Ahmad, main yuk. Ajak suara yang menyerupai Mila sambil terus mengikuti dari belakang. Namun ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh, sangat jauh. Ahmad terus diikuti sosok yang menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad melayang sesosok kuntilanak. Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai di situ. Ada hal yang lebih aneh di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan Ahmad. Seketika Ahmad tertunduk saat melewati sosok itu. Suara jangkrik bersahutan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam tangan. Sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti karena sosok wanita yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemericik langkah kaki menginjak tanah becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang, pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada persawahan. Sejauh mata memandang hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar. Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan ia mendengar suara gemuruh air terjun.
Segera Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Cahaya senter disorotkan pada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup, terkena cipratan air terjun. Di atas sebuah batu, Ahmad duduk sila. Mantra jaran goyang yang diberikan Abah Kuir sudah ia hafal di luar kepala. Kedua tangannya bersedekap di perut. Kepalanya mendongak ke atas air terjun. Bibirnya melafalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah Mila. Sepanjang hari, sepanjang malam, Ahmad bertapa tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun. Terkadang selama bertapa ada yang meniup kupingnya, ada yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang dan terkadang ada juga yang mirip dengan Mila. Tapi Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas amat cantik mengenakan adat pakaian Bali muncul dari balik air terjun. "Pulanglah, tapamu kuterima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Badannya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. "Taburkan air yang diberikan Abah Kuir di belakang rumah Mila, lalu baca mantra jaran goyang, tiupkan ke rumahnya." Ahmad tertunduk. Ia memperlihatkan rasa hormat yang amat tinggi pada sosok gaib di hadapannya. Baik, terima kasih Nyai. Kemudian wanita itu menghilang kembali. Pertapaannya sudah selesai. Sekarang Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas ia lompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air. Ia minum air itu sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan mas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja Ahmad dapat menangkap ikan itu, lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu, Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahan yang akan digelar sebentar lagi. Buku katalog gaun pernikahan ia amati lembar demi lembar. Sesekali bibir yang tipis tersenyum, kagum melihat gaun yang mewah dan indah. Beberapa saat kemudian, smartphone-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. "Iya sayang," sapa Mila. Gimana, udah ketemu gaun yang kamu suka? "Belum, aku bingung milihnya, semuanya bagus banget," Kamu emang sukanya warna apa? tanya Agus. Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. "Biru sih," jawab Mila. Itu bagus juga, cocok sama kamu. Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai. Ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hentaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ingin ia berteriak meminta tolong, tapi lidahnya kelu. Tidak sepatah kata pun dapat ia ucapkan. Bagaimana kisah akhir percintaan Ahmad? Berhasilkah Ahmad dengan ajian jaran goyangnya? Nantikan di part selanjutnya ya. Oke traders, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe ya. Stay safe dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.